Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan selamat berjumpa lagi dengan Tiara Bonsai tentunya, channel kecil yang ingin menjadi besar. Alhamdulillah, sahabat semua, sore ini saya mendapatkan kehormatan kedatangan Master ini Pak Iwan nih ya. Beliau ini adalah trainer bonsai yang sudah cukup lama malang melintang di dunia perbonsaian. Dan saya kenal itu sudah hampir 4 tahun ya Pak Iwan ya. 4 tahun dengan beliau, dan salah satunya adalah ini hasil didikan beliau. Ini sentuhan tangan saya seperti begini. Allah alam nanti Pak Iwan nanti melihat ya, apakah ini sudah memenuhi syarat atau belum, hukum-hukum atau aturan-aturan main dalam bonsai memang sudah ada atau belum, kemudian apa kekurangannya, dan tentu saja kita akan ngobrol panjang dengan beliau. Baik Pak, ini Pak, saya penasaran juga, ini Bapak ini kan sudah umurnya sudah tua ya Pak ya? Iya. Berapa tahun Pak umur sekarang Pak? 52, kemarin 22 Januari itu hari lahir saya. Oh, 52 tahun sahabat? Lahir tahun 70-an. Itu kemarin hari jadi saya 22 Januari. Ada lagunya Iwan Fals. Namanya juga Iwan Kiwong. Oh, pantesan dari situ kayaknya ya. Dari lagu itu. Dari lagu tapi kan itu dua-dua Bapak Januari. dulu yang lahir sebelum Iya, lagu itu. Iya betul. Ini Pak udah berapa lama berkecimpung di dunia bonsai nih Pak? Saya kadang-kadang nggak habis pikir gitu. Kok bisa sampai lama gitu bergelut di dunia bonsai? Sebetulnya apa sih yang menjadi motivasinya Bapak sampai sekarang masih menggeluti perbonsaian Indonesia ini? Sejak kapan Bapak mulai pertama kenal ya? Awalnya saya itu dari dulu, dari SMP SMA saya memang bercita-cita ingin menjadi seorang wiraswastawan. Wiraswastawan, cuman sampai saya SMP SMA itu masih baru niat dan angan-angan. Dan setelah lulus sekolah di Bandung, sebetulnya nggak nyambung. Sekolah di Bandung itu saya lulusan Akademi Bahasa Asing 3 tahun. Waduh, gitu. Guys. Tapi kenapa saya sekarang malah di bonsai gitu kan intinya. Akademi Bahasa Asing gitu. Jadi sebetulnya nggak nyambung, Nggak nyambung. dengan predikat pendidikan gitu. Iya benar. Awalnya saya waktu sekolah pas begitu beres, orang tua saya bekerja di Cikampek sebagai pemborong anak perusahaan pupuk Kujang, dan melihat ada suatu karyawan orang tua saya, dia main pohon bonsai. Nah, dari situ seneng. dari situ mulai saya sedikit demi sedikit senang. Akhirnya begitu pulang dari Bandung melalui Cikampek dulu ke Serang, akhirnya di situ saya selalu berburu, belajar sampai ya alhamdulillah ibaratnya masalah pengetahuan dan tekniknya tentang bonsai ya sedikit banyaknya alhamdulillah menguasainya. Luar biasa. Jadi matang karena pengalaman juga beliau ini, bukan Di hanya samping pendidikan ya. pengalaman gitu kan. Dulu saya untuk mencari ilmu bonsai zaman dulu itu sepotong. Saya belajar dari rekan kita, dari A B dari A ke B ke C terus sampai Z gitu. Karena haus dan ambisi untuk ingin belajar dan bisa gitu. Alhamdulillah saya dulu pertama saya jadi pemula dari tahun 90-an. Dari tahun 90-an, predikat saya di bidang bonsai, mungkin kalau lebih itunya saya sebagai trainer lah, lebih dekat ke ininya. Tapi prestasi dan stop record saya, intinya saya pernah belajar bonsai di Surabaya,
Dan saya kalau di pusat, saya pernah sekolah juri dan predikat saya juri madya tingkat nasional. Tartar Pak, ini Nah. saya ini baru tahu nih Pak nih, Iya, iya. baru tahu saya guys. Nah, Saya tidak aneh kalau misalkan sentuhan-sentuhan dia ternyata memang luar biasa ya. Selain sebagai seorang trainer, juri madya tingkat nasional ya, iya, iya. luar biasa. Nah, Tentu banyak ya, sudah beberapa kali terjun di event-event. Nah, di event-event saya panggilan untuk menjuri dan untuk seminar-seminar di dalam perkumpulan bonsai tingkat daerah, tingkat pusat gitu itu ya pengalaman yang berharga lah bagi saya gitu kan intinya. Berarti udah sering Pak ya? Nah, udah sering gitu. Oh, berarti kalau rekan-rekan atau sahabat-sahabat pebonsai tingkat tinggi pasti sudah kenal dengan Pak Iwan ya pasti. Mungkin Bapak pernah atau kenal dengan siapa saja atau pernah bertemu atau pernah satu event dengan siapa yang memang sudah punya nama seperti Om Robert Steven atau gimana? Saya Siapa? dulu waktu saya tahun 90 saya pernah belajar ke ilmu saya ngepen terhadap dulu pakar bonsai Indonesia adalah Pak Budi Sulistyo Pak Budi Sulistyo. dan Pak Budi Sulistyo sama Sugito Sigit. Kalau nggak salah Pak Nah. Budi itu pernah menjadi ketua PPBI ya? Ya, PBBI Pusat dan PBBI Jakarta dia Nah. pernah. Luar biasa guys, Pak Budi Sulistyo, nama Pak yang Budi sudah tidak Sulistyo lagi. dan Sugito Sigit, Sugito terus Sigit. berkembang dengan Robert Steven saya pernah ngobrol juga, pernah sharing dan Teddy Boy, terus Jenny Bonsai Kalau jadi Teddy Boy itu di Bandung ya? di Bandung. Bandung, ya, ya, Bandung Teddy Boy. Gitu. Jadi ternyata pengalamannya luas banget. Saya baru tahu sekarang guys. Levelan ya apa namanya generasi dulu saya lah gitu. Mungkin generasi sekarang mungkin lebih menunjang dan lebih menjamin ya masalah keilmuannya dibanding mungkin dengan saya gitu kan. Karena saya dulu mendapatkan ilmu itu ibaratnya dapatnya sepotong-sepotong gitu dari satu orang ke satu orang terus di samping itu setelah itu saya studi banding di tiap event nasional saya melihat bonsai yang bagus dan berkualitas itu seperti apa. Nah di situ kita untuk studi banding untuk kita membuat suatu karya seni minimal ya taruhlah mengimbangi lah atau ibaratnya disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Masalahnya yang namanya bonsai itu setiap tahun dan itu selalu berkembang. Betul. Berkembang. Jadi tidak monoton gitu. Selalu ada hal baru ya. Ada selalu hal-hal yang baru gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, ini kalau boleh tahu berarti Bapak ini dari tahun 90-an sudah mulai berkecimpung di dunia bonsai sampai sekarang tahun 2022 32 tahun. Ya, alhamdulillah. 32 Saya tahun, kehidupan saya alhamdulillah sekarang dari awal itu mentok hanya menekuni salah satu bidang hanya di bonsai gitu. Luar biasa. Nah, ini banyak orang pasti bertanya-tanya nih sahabat nih. Kalau sudah 32 tahun apalagi pengalamannya sudah luas dan pasti sudah banyak menghasilkan pohon-pohon yang berkualitas nih. Pasti banyak pertanyaan diantaranya nih Pak nih. Pernah nggak Pak menggarap satu pohon, misalkan satu pohon punya siapapun, kemudian diikut sertakan dalam event, pernah nggak? Ya itu udah bukan berarti pernah lagi, itu mungkin berpuluh udah kayak hitung gitu ya. Ada yang sudah masuk best 10 lah minimal. Alhamdulillah gitu yang best 10, yang bendera merah di kelas regional atau kelas-kelas yang lebih tinggi gitu. Luar biasa. Gitunya. Jadi sudah tidak diragukan lagi sahabat nih. Kemudian pertanyaannya lagi pasti ada nih, yang pasti ada yang bertanya begini nih Pak. Sambil di kopi dulu Pak. Ya Kopi boleh. dulu. Rokoknya diisep Ya, dulu, santai aja Pak. Iya. Nih. Saya mau tanya nih sedikit. Nih, Bapak ini sudah 32 tahun di dunia bonsai. Di rumah punya pohon apa Pak? Iya, di rumah saya
banyak pohon dari bahan baku sampai bahan jadi ada gitu. Ya minimal kurang lebih dari total ini kurang lebihnya dari jenis dari sistem jenis pohon di lebih dari sekitar 50 sampai 70. Wah, luar biasa. Pohon. Luar biasa, guys, luar biasa. Nanti suatu saat kita main ke rumahnya, kita gerebek. Bener ya? Tapi dari sekian jenis pohon itu ditambah dengan beberapa gaya-gaya bonsai itu sendiri. Jadi gaya-gaya bonsai itu banyak. Dengan pengembangan sekarang ini bonsai itu wah lebih gila lah gitu. Kreativitas pengembangan sekarang udah lebih canggih gitu, lebih canggih lagi. Pokoknya suatu saat saya harus main lagi ke rumah Bapak ini. Saya mau boleh, silakan siapa itu. tahu pulangnya bawa oleh-oleh ya sahabat ya, bener nggak? Jadi masih banyak ya di rumah ya, karena banyak juga nih Pak, ada lah mungkin ada beberapa rekan trainer juga yang justru di rumahnya nggak ada pohon. Nah ini tadinya saya pikir sih Bapak juga seperti itu, ternyata di rumahnya masih banyak pohon guys. Nanti kita samperin ke sana pokoknya. Masalahnya gini, karena saya ada identik dengan sifatnya komersil, jadi ada jual beli gitu kan. Ya dengan identik dengan jual beli, makanya saya ya banyak koleksi mulai dari biji, dari stek, dari cangkok, bahkan dari galian gitu. Karena kan yang namanya jual beli kita ibaratnya ya sifatnya komersil gitu. Iya. Adapun kejual dan tidak gitu, masalah jual kan yang namanya bonsai itu memang kalau dipikir tidak bisa dijadikan mata pencaharian setiap hari gitu kan. Tapi kalau kita memang sabar dan kita tekuni, alhamdulillah selama ini walaupun tidak bisa dijahit, tapi alhamdulillah ada aja gitu. Yang penting ada ya. Yang penting kita itu terus berkarya dan berkarya gitu kan. Betul. Berkarya terus gitu. Ya yang namanya masalah milik atau itu mah kan udah ada yang mengatur. Betul, gitu kan. betul. Seperti itu gitu. Jadi guys, nanti suatu saat nih sahabat kita main ke rumahnya, nggak jauh kok dari sini, paling 1 jam Pak ya, di Serang sana. Dan beliau ini ternyata selain membina teman-teman pebonsai di Kabupaten Lebak, ternyata sudah lebih dulu membina teman-teman pebonsai di Kabupaten Serang, di Kota Serang, di Cilegon ya Pak ya. Bahkan dulu waktu tahun 90 saya pernah masuk anggota PBB pusat yang waktu itu anggotanya baru 10 orang. Oh gitu. Itu lagi betul-betul lagi rame-ramenya, lagi booming-boomingnya waktu bonsai itu sendiri gitu. Dan umur PBB-nya juga belum 1 tahun itu berjalan gitu. Oh, jadi termasuk salah satu penggagas juga mungkin ya. Penggagas di PPBI luar biasa. Ternyata bukan orang sembarangan. Aduh, ampun Master. Ya sekarang justru dengan banyaknya pemula-pemula, pemain baru, lebih menjamin kualitas dan karya seninya lebih wah gitu kan. Karena adanya hal-hal baru karena ada hal-hal baru ditambah lagi dengan media sosial gitu yang bisa dapat menunjang dengan keilmuannya gitu atau masalah tekniknya itu sendiri gitu. Nih Pak, saya mau tanya tapi sebetulnya rahasia ya. Bapak boleh jawab, boleh tidak, boleh terbuka, boleh tidak. Ini kan Bapak bukan orang sembarangan ya di dunia bonsai ini. Menurut saya bukan orang sembarangan. Nah, ketika Bapak ada panggilan untuk menggarap satu pohon, misalkan pohon yang udah jadi atau gimana lah itu, menggarap baik itu kemana, ke luar kota atau gimana, itu ada tarif nggak Pak? Oh, kalau itu yang disebut yang namanya trainer ya. Kalau yang levelannya trainer profesional itu memang yang namanya trainer panggilan itu kadang-kadang ada yang sistem panggilan, ada yang sistem memang dikontrak dan digaji bulanan, sama yang kolektor besar gitu. Untuk sementara ini selama ini saya masih belum untuk ke
menggarap khususan untuk ke kolektor-kolektor. Nah, untuk sementara ini saya paling sebatas panggilan. Ya, saya kadang-kadang dipanggil ke Tangerang, ke Jakarta, ke Berangkas, Cilegon, Serang, seperti itu. Jadi tergantung panggilan itu sendiri gitu. Ada nggak Pak niat ke arah situ? Misalkan saya besok lusa pengen jadi trainer punya siapa kolektor besar gitu. Ada nggak kira-kira keinginan ke arah situ? Ya sebetulnya selama ini saya sudah berjalan seperti itu, gitu kan, gitu. udah berjalan seperti itu. Contoh sekarang saya di daerah ini, di tempat saya tinggal, ini saya diperbantukan di daerah Cilegon, walaupun saya tinggal di Serang. Di Cilegon itu ada PBBI, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia cabang Cilegon. Kebetulan saya diperbantukan di Cilegon, walaupun wilayah saya tinggal di Serang. Kenapa? Ya saya posisi saya di PBBI cabang Cilegon itu adalah sebagai ketua litbang. Sebagai ketua litbang, ya fungsi saya atau di situ di sisi lain intinya buat pembelajaran untuk sosialisasi ke masyarakat, pengembangannya sebagai penelitian dan mengembangkan dan memasyarakatkan bonsai. Bonsai itu seperti apa, dan pembinaan dan pembelajaran lah intinya seperti itu. Luar biasa sahabat, bukan orang sembarangan, jadi saya harus begini nih ya Allah. Gitu juga. kalau orang seni itu tidak ada perbedaan ya, mau itu jabatannya tinggi atau apa. Itu kalau di komunitas bonsai kita berbicara masalah seni itu tidak ada membeda-bedakan gitu, itu siapa. Tetap kita itu satu gitu. Sambil di kopi Pak, ngopi aja kita santai, tenang aja. Ini pohon nih sengaja saya simpan di depan Bapak ini. Pasti beliau sekilas pun sudah bisa menilai ini. Apa nih yang kurang Pak? Tolong dilihat lah. Yang kurang apa atau apa-apalah silakan. Atau jadi koreksi. Dikoreksi gitu. Nah, kalau melihat dari pohon asem ini, lihat dari gerak dasarnya, itu kalau pohon bonsai itu adalah pohon bonsai itu harus punya tema atau judul atau alur cerita. Nah, dengan karakter pohon asem, ibaratnya dengan gerak dasar seperti itu, kalau menurut secara realitas dan logika gitu, di alam, pohon asem yang gerak dasar seperti ini presentasinya lebih besarnya sebetulnya tidak ada secara realitas dan logikanya. Karena kita berbicara masalah seni itu tidak ada salah dan benar gitu. Maka gerak dasar dan gaya atau tema apapun itu nanti ending akhirnya yang penting indah dan enak dipandang dan unik, itu udah cukup bagus gitu. Kalau menurut dasar-dasar atau tema pohon itu sendiri, ada istilahnya gaya-gaya bonsai itu sendiri. Kalau melihat dengan gaya gerak dasar asam seperti ini masuknya ke gaya ekstrim atau gaya kontemporer, kontemporer gitu kan. Lebih lebih presentasi yang lebih besarnya dari gerak dasar itu sendiri. Nah, dengan adanya batu itu sendiri, jadi untuk menentukan temanya itu, ini pohon kontemporer atau on rock gitu, yang lebih cocoknya. Nah, di mana presentasi lebih besarnya gitu, di on rocknya atau di kontemporernya. Kalau menurut saya ini konsep yang paling tepatnya adalah kontemporernya itu sendiri, karena dari lihat gerak dasarnya gitu. Ya tadi itu, kalau kontemporer, kalau untuk di jenis asem, kalau kita pakai konsep realitas dan logika, sebetulnya kurang mengena ya gitu. Karena pada dasarnya pohon asem di alam itu dia duduknya atau dia hidupnya seperti apa. Kalau kita melihat inspirasi dari alamnya gitu. Nah, kemungkinan Bapak ini dia membuat seperti ini, tapi dia bikin dari pohon asem
dia mungkin inspirasi dan imajinasinya Ke pohon yang lain. saya yakin ini bukan ke pohon asam yang ada di alam. Tahu Secara aja. realitasnya. Tahu aja. mungkin dia imajinasinya di alam ini mungkin ngelihat pohon santigi yang berkarakternya ngegulung-gulung Iya, yang iya, bengkok-bengkok. iya. Nah, karena dia melihat inspirasi ke situ, dia punya asam di rumah. Saya coba-coba mau pakai pohon asam. Ya di dalam seni bonsai tidak ada yang salah dan benar. Itu sah-sah aja, silakan gitu mau bikin seperti apapun. Yang penting nanti ending akhirnya tuh enak dilihat, unik, indah. Apalagi kalau sudah ada yang nawar dengan harga tinggi gitu. Walaupun yang namanya bonsai itu, konsep bonsai itu banyak aturan main lah, ada pakemnya, ada ininya. Ya tergantung kita mau pakai konsepnya, mau pakai pakem atau sesuai dengan imajinasi kita atau freestyle. Jadi kategori bonsai itu banyak gitu. Waduh, sahabat, ketahuan modal saya ini. Jadi betul sekali. Jadi saya sebetulnya terinspirasi oleh pohon yang lain, tetapi karena pohon yang nggak punya, yang ada asem, jadinya ya dibikin kayak begini. Wah, benar-benar luar biasa ini. Nanti kalau bisa nih menurut koreksi saya, ini kan gaya kontemporer ya. Kontemporer itu jadi yang harus diekspos, yang lebih diekspos, presentasi yang harus besar, yang lebih besarnya itu di mana letak nilai seni dan kualitas seninya tuh ada di mana gitu. Mungkin kalau menurut saya kan ada di lekukan-lekukannya ini. Nah, dengan lekukan-lekukan seperti ini, nah itu harus benar-benar lebih diperlihatkan, dipertegas lagi, diekspos lebih diekspos gitu. Dan kalau menurut saya juga jangan sampai pohon yang udah ini gerak dasarnya kontemporer ini, yang namanya percambangan perantingan ini, kalau menurut saya jangan dibikin kayak seolah-olah pohon yang hidupnya normal. Kalau pohon hidup normal, namanya adalah natural dogmatis. Nah, kalau pohon hidup normal di alam itu pasti kiri kanan ada sayapnya. Nah, terus kaki itu harus dominan ada. Jadi kelihatan si pohon itu gagah, kokoh, berdiri tegak. Itu mungkin sesuai dengan realitas dan logika di alamnya seperti itu. Tapi kenapa ngelihat pohon asam seperti ini? Nah, di kita tadi udah berbicara masalah seni itu tidak ada salah dan benar seperti itu. Kali itu. Oh, nggak apa-apa, Mas. Jadi tidak ada salah dan benar. Lagi ngobrol-ngobrol dulu. Nah, dengan seperti ini, jadi eksposannya misalkan 75% di gerak dasar ini nilai tambah dan kualitas dan isi seninya ada di sini. Nah, nanti sebagai cabang dan ranting itu sendiri paling cuman hanya sebatas pelengkap aja lah gitu, Pak. Nggak harus pakai kiri kanan. Nanti kalau asam kan karena karakternya daunnya seperti ini, kalau daunnya nggak dipres itu malah pergerakan gerak dasar ini akan ketutup. Jadi kita dibikin sayap dan percabangan bikinnya hanya sebatas ya 25% aja lah. Karena eksposan nilai tertingginya adanya di sini, bukan di sini. Jadi dibikin seperti bunjin. Kayak bunjin, tapi ini gitu. Kontemporer. Kalau bunjin itu istilah bunjin itu, jin itu adalah yang ada keringan yang kubak-kubak, itu bahasa Jepang, itu namanya jin. Kalau ada pengelupasan kulit itu namanya sabamiki. Kalau ada ranting-ranting mati itu namanya sarimiki. Kalau ada yang bolong-bolong itu namanya uro gitu. Nah, itu baru masuk ke ibaratnya ke gaya-gaya bungjin. Asak kita bang. Gak ngerti saya, gak ngerti. Oh, nanti juga bisa. Gitu. Apa tuh sarimiki ada? Sarimi. Mas, ngopi Mas. Ayo. Karena bersih di luar. Oh iya, luar biasa rajin. Kayak di Bantosan lah. Kamu pulang ke Lampung iya nya? Mohon pulang ke Lampung. Kamari teh ya. Eta ke Lampung ya masih kena sulit ente. Oh, untuk ngasuh nomornya. Nya. Ente PCR ente. Nyadak video wae eta mah. Oh, untuk PCR mah teu antigen unggul, swab. Gitu. Alhamdulillah pasir, Pak. Mohon. Bapak. Ya, mana, Pak? Wah, ternyata guys memang sangat jauh tertinggal. Kalau
Nah, terus di samping itu bonsai itu harus ada kalau ibaratnya kalau apa ya, orang milenial sekarang itu ada yang namanya, tapi kalau foto-foto itu selfie. Nah, Selfie. selfie kalau kita berselfie itu, kalau di selfie itu bagaimana? Jadi kita tuh kayak model mau begini atau begini, kita jadi seolah bergaya. Nah, kita endingnya ini yang lebih enak tuh bergayanya kemana gitu. Nah, itu untuk mungkin dijadikan tampak depan atau muka gitu kan. Ininya. Luar biasa sahabat, harus banyak belajar saya dengan Pak Iwan ini. Ayo Pak, saya mau tanya nih, penasaran kalau seandainya ini sudah layak dipamerkan nggak, atau dikonteskan nggak, misalkan udah layak tapi misalkan di kelas apa gitu. Ini sekarang dengan adanya pameran nasional, sekarang pameran-pameran itu sendiri memberi suatu kesempatan kepada pemula-pemula sekarang. Dulu waktu kontes dulu tidak ada istilahnya ada kelas prospek. Nah, dengan kebijakan karena banyaknya pemula atau apa, mungkin dengan melihat seperti ini, karena mungkin kalau di konteks itu ada penilaiannya gitu ya, dari penilaian itu banyak ya, ibaratnya dari penampilan, gerak dasar, keseimbangan, kematangan gitu kan. Nah, di situ kalau kita lihat di pohon ini masalah gerak dasar udah oke, penampilan agak belum gitu ya, keseimbangan dan keserasian ini potnya terlalu besar gitu, jadi masih belum ideal dan belum balance dengan antara besaran pohon dengan tinggi dengan pot belum. Masalah kematangan ini dari cabang, anak cabang, ranting, anak ranting ini kayaknya belum kelihatan gitu kan. Ya tapi masih bisa di-eventkan di nasional kalau memang ibaratnya untuk pengen tahu sampai di mana sih kinerja pohon saya ini prestasinya. Nah, paling di situ dikasih kesempatan di event nasional masih bisa, tapi kelasnya baru paling masuk ke kelas prospek seperti itu. Tapi tingkatan dari prospek ada kelas yang lebih tinggi lagi namanya regional, dari regional naik lagi ke madya, dari madya ke utama, dari utama ke kelas bintang gitu. Jadi perjalanan prestasi pohon tuh memang benar-benar panjang gitu, sesuai dengan umur bonsai itu gitu. Jadi kayaknya ini nanti 20 tahun ke depan baru bisa masuk kelas madya. Syaratnya kalau mau masuk ke kelas madya, ini pertama ini didaftarin dulu ke kelas prospek. Dari kelas prospek, kalau di kelas prospek ini dapat penghargaan atau bendera hijau atau merah, berarti ini udah nilainya udah bagus atau baik atau baik sekali. Nah, kalau kita sudah mendapatkan prestasi dan sertifikat, ini kita si pohon kita perbaiki lagi, lebih baik lagi setelah udah di training lagi. Nah, di mana sudah kelihatan udah enak atau ini, nah itu diberikan suatu kesempatan lagi untuk ditampilkan ke tingkat regional. Nah, di tingkat regional kalau ini mendapatkan prestasi lagi hijau atau merah, ini nanti bisa naik lagi ke madya, dari madya naik lagi ke utama. Terus, jadi selama pohon ini masih hidup dan terus berkembang dan lebih baik lagi, kemungkinan besar bisa kelasnya naik terus. Kelasnya naik terus. Tergantung tergantung penguasaan dan perawatan kitanya gitu. Kadang-kadang bonsai udah dapat bendera dan prestasi karena dengan kesibukan kita atau ini air bonsai nggak kerawat, air timbulnya terbengkalai, akhirnya kadang-kadang bonsai bisa jadi nol lagi gitu kan, seperti itu. Makanya kalau bonsai memang harus intensif ya masalah perawatan dan untuk menjaga bentuknya gitu kan, seperti itu. Oke sahabat, ini kita udah panjang banget ngobrol. Jangan ditambahin lagi dulu ya, nanti meledak kepala saya. Ini cuma ini aja Pak, ini terakhir saya mau minta saran buat para pemula seperti saya ini.
saran terbaik dari Bapak yang selama ini sudah cukup berpengalaman. Kira-kira para pemula ini harus bagaimana gitu. Kadang-kadang kan suka timbul rasa frustrasi karena kan menunggu pohon menjadi sesuatu yang minimal yang indah dilihat itu kan lama ya. Iya. Kira-kira nih sarannya apa nih dari Bapak? Saran dari saya untuk pemula dan rekan-rekan sekalian, saran yang utama adalah konsekuensi akan hobinya. Kalau tidak senang sama bonsai berarti hobinya di bonsai. Senang, jangan sifatnya angin-anginan. Konsisten ya. Konsisten dengan hobinya itu sendiri. Itu yang utama gitu. Dan yang keduanya terus kita belajar dan di samping belajar dan belajar praktek, terus kita berkarya, jangan sampai kendor, jangan menyerah gitu. Jangan menyerah, orang mau udah bagus-bagus begini, saya begini ya. Sebetulnya kita tidak bisa kalau kita ada kemauan yang tinggi dan konsekuensi dengan hobinya itu sendiri. Seperti itu. Oke, mantap guys. Jadi kesimpulannya memang bahwa bagi pemula seperti kita jangan pernah menyerah lah dengan segala kondisi, karena kan kadang-kadang orang itu menyerah karena saking lamanya membuat bonsai, pengen cepet-cepet melihat jadi bagus. Kemudian juga ini saya memang betul-betul harus banyak belajar. Dan kalau untuk praktek di bonsai kita ya diutamakan juga jangan takut salah. Kalau memang kalau salah atau ini nggak masalah gitu. Kenapa? Mungkin nanti ke depannya itu justru yang salah atau menurut kita salah atau ini itu nanti akan dijadikan suatu pembelajaran kita juga. Betul. Jadi pengalaman. Dari pengalaman itu sendiri gitu. Oke. Jadi luar biasa. Pokoknya bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat yang membutuhkan bimbingan, membutuhkan apa namanya masukan-masukan apa, nanti boleh WA aja langsung, nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Mengenalkan diri, asalnya dari mana, kemudian apa pertanyaannya, mungkin gitu rekan-rekan atau sahabat-sahabat ada yang mau bertanya silahkan ke Pak Iwan langsung. Nanti saya simpan nomor atau nomor WA-nya ya di deskripsi ya, nanti silahkan dibuka deskripsinya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih, spesial banget nih sore ini kedatangan Pak Iwan ini luar biasa. Saya entah harus berbuat apa ini, agak sedikit bingung juga, tapi insya Allah saya tahu kesukaannya. Dari dulu sampai sekarang saya tahu kesukaannya. Nanti kita makan bareng Pak. Sementara ini kita ngopi aja dulu. Tenang aja Pak. Pokoknya ini momen yang sangat berharga buat saya. Dan jangan lupa sahabat ya, dukung terus lah channel Jawara Bonsai. Ya mudah-mudahan juga memberikan manfaat buat rekan-rekan, buat sahabat-sahabat. Dan bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini, apabila dianggap konten-kontennya menarik, silahkan berbaik hati pencet tombol like, komen, dan subscribe tentunya ya. Insya Allah Jawara Bonsai pasti datang mengunjungi kembali, pasti amanah. Oke, terima kasih Pak Iwan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bisa saya cerna dan kemudian bisa disimak baik-baik oleh para sahabat dan menjadikan sebuah wawasan baru bagi kami khususnya selaku pemula. Mudah-mudahan perbonsaian Indonesia semakin maju. Jadi jangan menyerah ya Pak ya. Jangan menyerah. Insya Allah. Kemudian jangan bosan datang ke sini Pak. Oke? Ya, kalau Bapak bosan datang ke sini, saya yang datang ke sana. Ya. Oke, terima kasih sahabat. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak. Orang ngobrol-ngobrol sedikit.